Pertama kali kenal band ini lewat video klip Tonight Tonight, sebuah video musik yang menampilkan Billy Corgan dengan taksido yang unik dan agak sedikit menakutkan. Sementara James Iha dan D.R. Suretsky terlihat memainkan alat musik yang entah dari era berapa. Ditambah dengan bintang-bintang dan planet-planet misterius sebagai latar belakangnya. Musik mereka cukup asing pada saat itu, tapi di saat yang sama ada sesuatu yang membuat penasaran dari mereka. Artistik, keren, misterius, dan aneh, layaknya band-band alternatif mainstream tahun 90-an. Smashing Pumpkins sendiri sudah memulai karirnya di tahun 90, walaupun sebenarnya band ini sudah ada sejak tahun 88, dan pada saat itu hanya beranggotakan 2 orang saja, Billy Corgan sebagai basis dan James Iha sebagai gitaris. Lahir dengan nama William Patrick Corgan Jr. pada tanggal 17 Maret tahun 67. Dia adalah putra sulung dari pasangan Martha Louise Mize Corgan Lutz dan William Dale Corgan, yang juga merupakan seorang gitaris. Masa kecil Billy cukup berat. Selain harus melewati perceraian orang tuanya, Billy yang memilih ikut dengan ayahnya mengatakan dia telah menerima kekerasan fisik maupun mental dari ibu tirinya. Dan yang lebih parahnya lagi, dan entah apa penyebabnya, Billy harus ikut tinggal bersama ibu tirinya setelah ayahnya menceraikan wanita tersebut. Billy Corgan sendiri mendeskripsikan ayahnya sebagai pengedar obat bius, musisi bersenjata, dan orang gila. Tapi, walaupun punya kenangan buruk dan berdampak negatif yang sangat besar pada masa kecilnya, William tetap menghormati sang ayah sebagai seorang musisi yang hebat. Billy merupakan seorang anak yang tumbuh jauh lebih cepat dari teman-temannya. Selain itu, dia juga pecinta olahraga baseball, sekaligus merupakan seorang atlet saat di sekolah. Selain menjadi anggota tim baseball di Marquardt Middle School, dia juga mengumpulkan lebih dari 10.000 kartu baseball dan selalu mendengarkan setiap pertandingan Chicago Cubs melalui radio. Namun, saat dia mulai bersekolah di Glenbard North High School, kehebatan atletisnya sudah sangat berkurang dan dia memutuskan untuk bermain gitar setelah melihat Flying V saat dia ke rumah seorang temannya. Singkat cerita, setelah mendapatkan sebuah replika Les Paul berkat tabungannya, William pun memulai perjalanan musiknya dengan mendengarkan Jeff Beck dan Jimi Hendrix. Dari mulai pionir heavy metal Black Sabbath hingga Van Halen dan Rush pun tak luput dari pendengarannya. Dan akhirnya Billy menemukan selera alternatifnya melalui Bauhaus dan The Cure. Dan William sendiri termasuk siswa yang cukup berprestasi dengan berbagai tawaran beasiswa hingga dukungan dana peninggalan dari neneknya untuk pendidikannya. Tapi dia lebih memilih untuk menekuni musik. Singkat cerita lagi, William alias Billy meninggalkan Chicago karena tidak menemukan skena musik yang cocok dan pindah ke Saint Petersburg, Florida pada tahun 85 dengan band pertamanya yang bernama The Mark. Tapi sayangnya band ini bubar setelahnya karena tidak berkembang dan meraih sukses. Singkat cerita lagi, sekembalinya ke Chicago, dia pun mulai bekerja di sebuah toko kaset yang akhirnya mempertemukannya dengan seorang gitaris yang bernama James Iha. James Iha sendiri adalah seorang gitaris berdarah Jepang yang lahir dengan nama James Yoshinobu Iha pada tanggal 26 Maret tahun 68 di Chicago. James yang diketahui hanya mempunyai nilai rata-rata di sekolahnya. Setelah sempat mengenyam pendidikan di jurusan desain grafis di Loyola Universitas Chicago, James pun memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya dan fokus di Smashing Pumpkins. Setelah keduanya mulai merekam demo yang digambarkan Billy sebagai rekaman goth pop yang suram, dia pun bertemu dengan seorang basis wanita tomboy yang bernama D.R. Elizabeth Uretsky Brown yang lahir dan dibesarkan di South Haven, Michigan. D.R. dibesarkan oleh seorang ibu yang juga seorang musisi yang selalu mendorong D.R. dan saudara-saudaranya untuk bermain musik. Dia juga punya pengalaman bermain biola dan oboe serta tampil dalam paduan suara. Dan mulai dari sini, Smashing Pumpkins pun terbentuk, dan trio ini mulai bermain di klub-klub lokal dengan menggunakan drum machine atau sampler untuk drum dan perkusi. Dan tak lama setelahnya, agar bisa tampil di Metro Chicago, mereka pun merekrut seorang drummer yang bernama Jimmy Chamberlin, seorang drummer berdarah Inggris dan Hungaria. Jimmy sendiri mempunyai basic jazz karena ayah dan kakaknya juga aktif
aktif dalam band jazz. Dan Jimmy mulai bermain drum di usia 9 tahun dengan basic Latin, Brazil, dan big band, tetapi tetap fokus pada jazz. Di satu sisi, pengetahuan Jimmy tentang musik alternatif sangat terbatas, sehingga hal ini sangat berpengaruh kepada warna musik band ini pada saat itu. Billy mengenang, kami benar-benar menyukai musik sad rock, jenis musik Cure. Butuh sekitar 2 atau 3 kali latihan sebelum saya menyadari bahwa kekuatan dalam permainannya adalah sesuatu yang memungkinkan kami untuk bermain lebih keras daripada yang bisa kami bayangkan, katanya. Dan pada tanggal 5 Oktober tahun 88, formasi ini naik ke atas panggung untuk pertama kalinya di Kabaret Metro. Dan dari sini, Smashing Pumpkins mulai berjalan dengan formasi Billy Corgan sebagai vokalis dan gitaris, James Iha sebagai gitaris, D.R.C. Redsky sebagai bass, dan Jimmy Chamberlin sebagai drummer. Pada tahun 89, Smashing Pumpkins pun mulai merekam lagu mereka untuk publik dalam sebuah album kompilasi yang berjudul Light into Dark, yang juga menampilkan beberapa band alternatif dari Chicago. Dan di luar dugaan, single mereka laku keras di pasaran. Dan untuk memanfaatkan momen ini, mereka pun melanjutkan karya mereka dengan merilis single lanjutan dengan judul Tristeza dengan sebuah label yang bernama Sub Pop. Dan tak lama setelahnya, mereka menandatangani kontrak dengan label Caroline Records yang merupakan anak perusahaan dari Virgin Records. Setelahnya, The Smashing Pumpkins mulai memberanikan diri untuk merilis full album mereka di tahun 91. Album pertama ini diberi judul Giz, dirilis pada tanggal 28 Mei tahun 91, yang diproduseri oleh seorang produser bertangan dingin yang bernama Butch Vig. Ya, meskipun tak begitu sukses secara komersial, album ini menjadi pembuka jalan bagi Smashing Pumpkins untuk bisa sukses di masa depan. Karena materi yang mereka suguhkan cenderung cukup berani dibandingkan dengan beberapa band alternatif rock di zamannya. Dan setelah merilis album pertama, Smashing Pumpkins kembali tertantang untuk membuat album selanjutnya. Sebuah album dengan latar belakang yang cukup berat. Selain memutuskan untuk menjauh dari Chicago dengan tujuan untuk lebih konsentrasi merekam album ini, hal selanjutnya adalah karena mereka ingin menjauhkan diri dari Jimmy Chamberlin. Karena permasalahannya mengenai penggunaan obat-obatan terlarang. Tapi di satu sisi, situasi band yang juga memanas membuat Billy memutuskan untuk mengambil peran mengisi semua gitar dan bass dalam album ini. Ya, katanya James Iha dan D.R.C. Redsky ini juga terlibat hubungan percintaannya. Ya mungkin karena ini juga terjadi beberapa permasalahan di dalam Smashing Pumpkins. Dan akhirnya mereka berhasil merilis album kedua yang diberi nama Siamese Dream pada tanggal 27 Juli di tahun 93. Tapi, terlepas dari semua masalah dalam rekaman album ini, Siamese Dream menjadi terobosan baru bagi mereka. Album ini mencapai puncaknya di posisi 10 di tangga lagu Billboard dan terjual lebih dari 4 juta kopi di Amerika saja. Tapi, kesuksesan ini malah mendapat reaksi keras dari sesama band skena indie di kota mereka. Bahkan beberapa di antara band-band ini sengaja merekam lagu untuk menyindir Smashing Pumpkins dalam hal status karir musik mereka. Tapi sekali lagi, di luar semua itu, kematangan mereka dalam bermusik semakin terlihat di album ini, dan mereka pun membuat statement bahwa mereka bisa seperti Nirvana, Pearl Jam, dan Jane's Addiction, yang pastinya band-band yang tergolong sangat sukses pada saat itu. Di tahun 94, mereka merilis album kompilasi Pieces Iscariot. Album tersebut berisikan kompilasi dari sesi rekaman album Giz dan Siamese Dream yang belum pernah diekspos ke publik sebelumnya. Dan setelah sukses dengan album kedua mereka,
Smashing Pumpkins mulai serius dalam berkarya. Kematangan mereka dalam bermusik semakin terlihat dengan album ketiga mereka yang diberi nama Melancholy and the Infinite Sadness yang dirilis pada tanggal 23 Oktober tahun 95. Single-single tersukses mereka seperti 1979 dan Bullet with Butterfly Wings berasal dari album ini. Materinya sendiri tidak neko-neko karena hampir di beberapa lagu. Namun, setelah sukses dengan album ketiganya, awal mula keretakan Smashing Pumpkins mulai terlihat. Ya, seperti pemecatan Jimmy Chamberlin di tahun 96 karena obat-obatan terlarang. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat Smashing Pumpkins terpuruk, dan mereka terus bangkit untuk bisa membuat album baru. Tapi, setelahnya, nasib malang malah menimpa Billy Corgan di tahun 97. Billy mengalami masalah yang bertubi-tubi, mulai dari ditinggalkan oleh ibunda serta perceraiannya dengan sang istri, Chris Fabian. Ya, keterpurukan Billy Corgan ini membuat dirinya memutuskan untuk mencukur habis kepalanya alias botak. Dan semua curahan isi hatinya pun tersalurkan lewat album keempat Smashing Pumpkins yang berjudul Adore, yang dirilis pada tanggal 2 Juni tahun 98. Di album ini, musikalitas Smashing Pumpkins berubah signifikan dari album-album sebelumnya. Ya, album ini cenderung memberikan unsur elektronik dan gothic rock di seluruh lagunya. Dan perubahan mereka salah satunya disebabkan karena sulitnya untuk menghubungkan musikalitas mereka pada saat itu. Dan dari segi penjualan pun album ini boleh dibilang cukup menurun, namun tetap sukses dan beberapa penghargaan bergengsi pun disabet oleh band ini. Di akhir tahun 98, saat Smashing Pumpkins mulai mengerjakan album kelima mereka, Jimmy Chamberlin memutuskan untuk kembali bergabung dengan band ini. Dan pada saat itu pula, Smashing Pumpkins berkomitmen untuk kembali ke jati diri mereka. Tapi masalah lain terjadi. Di tengah pengerjaan album kelima mereka, Smashing Pumpkins pun harus kehilangan salah satu personil mereka, di R.C. Redsky, yang pada saat itu memutuskan untuk rehat dari dunia musik. Sehingga posisi bass pun menjadi kosong. Namun tak lama, mantan basis Hall yang bernama Melissa Auf the Moor mengisi posisi bass. Dan akhirnya, Melissa lah yang melanjutkan sisa-sisa rekaman dari album kelima band ini, yang saat itu belum rampung. Akhirnya Smashing Pumpkins berhasil merilis album kelima mereka yang diberi judul Machina _ The Machine of God. Khusus untuk album ini, rencananya Smashing Pumpkins akan merilis album ini dalam 2 seri. Namun permintaan Billy ini ditolak mentah-mentah oleh Virgin Records dan meminta band ini merilisnya secara terpisah. Dan akibatnya, setelah merilis sesi pertama Machina, Smashing Pumpkins pun memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak dengan Virgin Records dan memutuskan untuk membuat label mereka sendiri yang bertujuan hanya untuk merilis seri kedua dari Machina yang bernama Constantinople Records. Dan beberapa bulan setelah seri pertama Machina dirilis, Smashing Pumpkins merilis seri kedua Machina sekaligus album ke-6 mereka dengan judul Machina 2 _ The Friends and Enemies of Modern Music yang dirilis secara terbatas dalam bentuk fisik. Secara luas, album ini dipasarkan dalam bentuk digital. Respon pasar dari kedua seri ini berbanding terbalik. Seri pertama terhitung tidak begitu sukses, bahkan menjadi salah satu album Smashing Pumpkins dengan penjualan terburuk. Sedangkan seri kedua Machina terhitung sangat positif. Bahkan banyak publik kecewa karena seri kedua Machina tersebut tidak diedarkan secara luas. Dan setelah merilis album ini, karena alasan tertentu, Smashing Pumpkins pun memutuskan untuk bubar di bulan Desember tahun 2000 setelah konser terakhir mereka di Chicago. Di tahun 2001, band ini merilis album kompilasi lagu-lagu terbaik sepanjang karir mereka yang terpisah menjadi 2 seri, yaitu sebuah album yang bernama Rotten Apples dan Judas O. Di kompilasi tersebut, Smashing Pumpkins juga menyelipkan satu lagu baru yang tidak diberi judul, yang juga lebih dikenal dengan sebutan Rotten Apples, yang merupakan lagu terbaru sekaligus karya terakhir mereka yang direkam sebelum band ini memutuskan untuk bubar. Dan setelah bubar, Billy Corgan dan Jimmy Chamberlin memutuskan untuk membuat band
baru dengan nama Zwan di tahun 2001, bersama dengan beberapa anggota dari band-band yang cukup terkenal pada saat itu. Dan Zwan merilis album mereka di tahun 2003. Tapi tak lama setelahnya, Zwan pun memutuskan untuk bubar. Is it true? Do I care? Dan di tahun 2005, Billy Corgan merilis album solo pertamanya yang berjudul The Future Embrace, yang memiliki konsep yang hampir sama dengan album keempat The Smashing Pumpkins, Adore. Hingga pada tahun 2006, akhirnya ada angin segar dari Smashing Pumpkins. Billy Corgan CS memutuskan untuk kembali membangkitkan band ini, namun terjadi perubahan formasi, di mana James Iha memutuskan untuk tidak bergabung lagi dengan band ini, dan Melissa Auf the Moor juga memutuskan hal yang sama, sehingga Smashing Pumpkins hanya tersisa 2 personil saja. Dan segera setelahnya mereka kembali ke dapur rekaman dan merilis album ke-7 mereka dengan nama Z-Case di tahun 2007. Dan tak lama setelah album ini dirilis, Smashing Pumpkins menerima Jeff Schroeder sebagai anggota baru yang menggantikan James Iha di posisi gitar. Untuk album ini sendiri, mau nggak mau mereka harus menerima respon pasar yang tidak sebaik album-album sebelumnya. Namun hal ini menjadi awal semangat mereka untuk kembali membuat album ke depannya. Tapi pada tahun 2009, Smashing Pumpkins harus kembali lagi menelan pil pahit karena kehilangan Jimmy Chamberlin yang memutuskan untuk keluar kembali dari band ini. Tapi di luar semua itu, keluarnya Jimmy Chamberlin menjadikan band ini mendapatkan 2 orang sekaligus. Selain mengajak Mike Bryan mengisi posisi drum di band ini, posisi bass yang lowong di album Z-Case akhirnya diisi oleh Nicole Fiorentino. Dan di tahun yang sama, Smashing Pumpkins merilis Tear Garden by Kaleidoscope, sebuah album yang berisikan 44 lagu yang diperkirakan selesai serinya pada tahun 2017. Cukup gokil idenya ya. Konsep dari album ini sendiri terinspirasi dari sebuah kartu tarot. Setelah merilis 2 album mini dan 2 single lagu, akhirnya Smashing Pumpkins merilis album studio untuk seri ini, sekaligus menjadi album ke-8 mereka yang berjudul Oceania di tahun 2012. Respon publik terhadap album ini sangat positif, dan angka penjualannya pun naik cukup signifikan dibandingkan dengan album sebelumnya. Tapi, entah kenapa, ya, sekali lagi nasib malang kembali menimpa band ini. Di tahun 2014, Smashing Pumpkins harus kembali kehilangan 2 personil baru mereka, ya Mike Bryan dan Nicole Fiorentino, yang juga memutuskan untuk keluar dari band ini. Dan di tahun yang sama juga, Smashing Pumpkins yang diisi 2 personil ini harus dibantu dengan beberapa additional player untuk merilis album berikutnya, yang merupakan serial dari album selanjutnya, yang juga adalah album ke-9 mereka yang diberi judul Monument to an Elegy. Untuk album ini, secara musikalitas sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Oceania, karena di album ini mereka memadukan unsur alternatif rock dengan sedikit sentuhan elektronik. Setelah merilis album ke-9, band ini akhirnya mendapatkan kabar baik dengan kembalinya Jimmy Chamberlin di posisi drum di tahun 2015. Iya, keluar masuk terus ya. Dan kembalinya Jimmy Chamberlin tersebut menjadi awal tur mereka untuk mempromosikan album Monument to an Elegy. Tapi di tahun 2016, Jimmy Chamberlin memutuskan untuk mengganti statusnya bukan sebagai anggota tetap. Namun Jimmy tetap membantu tur Smashing Pumpkins hingga selesai. Cukup membingungkan ya hubungan mereka. Dan setelahnya, Smashing Pumpkins melakukan reuni dengan gitaris lama mereka, James Iha. Dan singkat cerita lagi, pada hari ulang tahunnya di tanggal 26 Maret tahun 2016, James Iha bergabung dengan Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, dan Jeff Schroeder di atas panggung secara mendadak di S Hotel di pusat kota Los Angeles. Ia membawakan beberapa lagu, termasuk Mayonnaise, Soma, dan Today, yang menandai penampilan pertamanya bersama Smashing Pumpkins dalam 16 tahun terakhir. Dan pada bulan Agustusnya, Billy Corgan menyatakan bahwa dia mulai menghubungi rekan-rekan formasi
informasi asli band ini. Dia juga membicarakan tentang kemungkinan untuk reuni, termasuk berbicara dengan DRC untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Terlepas dari komentar-komentar tersebut, Billy menghabiskan sebagian besar tahun 2017 untuk mengerjakan materi solo, merekam dan merilis album solo Ogilala, dan mulai mengerjakan album solo lainnya untuk tahun 2018. Dan pada bulan Juni tahun 2017, Jimmy Chamberlin juga menyebutkan kemungkinan tur reuni pada tahun 2018. Lalu, pada bulan Januari tahun 2018, Billy memposting sebuah foto dirinya bersama James dan Jimmy saat berada di studio rekaman. Dan pada bulan Februarinya, Billy mengumumkan bahwa ia bekerja sama dengan sang produser Rick Rubin di album Smashing Pumpkins yang akan datang. Dan saat itu terdapat 26 lagu yang sedang dia kerjakan. Dan bahwa gitar sekali lagi terasa seperti senjata pilihan, katanya. Dan tak lama setelahnya, Billy kembali membagikan sebuah foto peralatan atas nama James Iha, serta mengumumkan bahwa rekaman telah selesai untuk album tersebut. Dan pada tanggal 15 Februari tahun 2018, James Iha dan Jimmy Chamberlin kembali bergabung dengan band ini. Mereka memulai Shiny and Oh So Bright Tour yang dimulai pada bulan Juli, dengan fokus menampilkan 5 materi dari album studio pertama mereka. Dan sang basis original, DRC Redski, mengklaim bahwa ia telah ditawari kontrak untuk bergabung kembali dengan band ini. Tapi sayangnya, katanya Billy membatalkan tawaran tersebut dan merilis pernyataan yang menyangkal klaim tersebut dengan mengatakan, Nona Redski telah berulang kali diundang untuk bermain dengan grup, berpartisipasi dalam sesi demo, atau paling tidak bertemu secara langsung. Dan dalam setiap kesempatan, dia selalu menolak, katanya. Lalu, Jack Bates, yang juga merupakan anak dari sang basis Joy Division, Peter Hook, akhirnya memainkan bass dalam tur tersebut, yang dimana Jack sebelumnya juga pernah membantu Smashing Pumpkins dalam tur di tahun 2015. Dan ditambah dengan bergabungnya seorang multi-instrumentalis yang bernama Katie Cole dengan band ini untuk tur, yang juga menyanyikan vokal latar dan memainkan keyboard dan gitar. Pada bulan Maret tahun 2018-nya, Billy Corgan menyebut bahwa band ini berencana untuk merilis 2 EP pada tahun itu. EP pertama direncanakan akan dirilis pada bulan Mei. Lalu, pada tanggal 8 Juninya, mereka merilis single dengan judul Solara. I'm not everyone. Dan pada tanggal 2 Agustusnya, band ini merayakan hari jadi mereka yang ke-30 dengan tampil di Holmdel, New Jersey. Setelah melakukan tur di sepanjang tahun 2019, pada Januari tahun 2020, Billy menyatakan bahwa band ini sedang mengerjakan 21 lagu untuk album selanjutnya. Dan pada tanggal 28 Agustus tahun 2020, band ini merilis single dan video untuk lagu Sear, bersamaan dengan lagu kedua yang berjudul The Color of Love, dari album mereka yang juga berjudul Sear, yang dirilis melalui label baru mereka, Sumerian Records, pada tanggal 27 November tahun 2020. Meskipun tidak pernah bisa melakukan tur dengan benar untuk album ini, band ini memainkan 4 lagu dari album tersebut di acara Riot Fest Festival pada bulan September tahun 2021. Dan singkat cerita, pada akhir tahun 2020, Billy mengumumkan bahwa band ini akan mulai mengerjakan double album yang akan dirilis pada tahun 2021. Meskipun tahun itu berlalu tanpa rilisan apapun, album ini akan menjadi sequel dari kisah menyeluruh dari Melancholy and the Infinite Sadness dan Machina, The Machine of Gods. Dan album ini secara resmi berjudul Atom, A Rock Opera in 3 Acts, yang dirilis secara terpisah dengan urutan tanggal 15 November 2022, 31 Januari tahun 2023, dan 5 Mei tahun 2023. Dan pada tanggal 22 Februari tahun 2022, band ini mengumumkan di media sosial tentang tur Rock Invasion 2 yang harusnya berlangsung pada musim semi tahun 2020, yang akhirnya ditunda hingga musim gugur tahun 2020 dan kemudian dibatalkan karena pandemi COVID-19. Dan pada bulan Mei tahun 2022, band ini mengumumkan rencana tour Spirits on Fire bersama Jane's Addiction pada bulan Novembernya. Dan pada bulan November tahun 2022, The World is a Vampire Festival diumumkan untuk bulan Maret tahun 2023.
Oke, video ini boleh dibilang video pelengkap ya dari video sebelumnya, dan memang materinya juga nggak beda jauh gitu. Tapi mudah-mudahan bisa ikut bernostalgia dengan video ini, dan pastinya apa yang saya sampaikan di video ini banyak banget kurangnya, dan mohon maaf sebelumnya. Dan pastinya ucapan terima kasih buat teman-teman yang selalu support dan selalu nonton dan ngikutin channel ini. Ya, oke lah, biar nggak terlalu lama, saya akhiri dulu video kali ini. Dan nggak lupa terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini, dan insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Al pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.